warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah bersama saya Aris Eka Prasetya, guru SMA Negeri 22 Surabaya. Ada sebuah pepatah, sambutlah pagi dengan senyum yang cerah, karena dengan belajar sejarah akan menghilangkan segala gundah. Seperti sebuah pepatah sejarah, Historia Vitae Magistra, dengan belajar sejarah Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Oke, siswa-siswa sekalian, pernahkah dalam benak kalian ada sebuah pemikiran bahwa bangsa Indonesia itu kok sama ya dengan bangsa Thailand? Atau mungkin orang-orang Indonesia wajahnya, kulitnya kok sama ya dengan orang Filipina, tapi kita berbeda dengan orang Eropa. Nah, dari pertanyaan itu mungkin kalian bisa membuat sebuah pembelajaran. Sebenarnya dari mana sih bangsa Indonesia itu berada? Nah, maka dari itu hari ini dalam kesempatan kali ini Pak Aris akan mengajak kalian semua untuk belajar sejarah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke? Nah, banyak sekali yang berpendapat tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa tokoh, entah itu dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, tokoh yang pertama yang menjelaskan tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu Profesor Dr. Hakan. Profesor Dr. Hakan itu menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu berasal dari mana? Dari Austronesia. Kalau kita ketahui bahwa Austro itu artinya selatan, Nesos atau Nesia, Nesos itu artinya kepulauan. Berarti nenek moyang bangsa Indonesia menurut Hakan berasal dari kepulauan yang ada di selatan. Nah, kepulauan di selatan yang mana ya kira-kira? Kalau melihat dari teori Hakan ini, itu menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Nah, Hakan ini itu menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu terbagi dalam dua suku atau dua bagian, yaitu yang pertama bernama Proto Melayu atau Melayu Tua, dan yang kedua adalah Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah Proto Melayu. Proto Melayu itu apa sih? Nah, jadi kebudayaan yang dibawa oleh bagian Proto Melayu ini yaitu kebudayaan Paleolitikum. Apa itu Paleolitikum? Paleo artinya tua, litikum artinya batu. Yaitu apa? Zaman batu tua yang dibawa oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara, yang dibuktikan dengan adanya apa? Benda-benda yang sama ada di Indonesia. Apa saja benda-bendanya? Seperti Bakson Hoabin, yaitu kebudayaan dari tanah liat. Kemudian juga bangsa-bangsa yang tergabung dalam Proto Melayu ini antara apa? Ada yang namanya keturunan bangsa Dayak, kemudian suku-suku Toraja. Nah, itu adalah bagian dari Proto Melayu. Nah, terus yang kedua, Deutero Melayu. Apa itu Deutero Melayu? Yaitu Melayu Muda, yaitu bahwa bangsa yang hadir jalur yang kedua ini atau Deutero Melayu ini adalah yang membawa kebudayaan perunggu. Nah, kita tahu bahwa kebudayaan perunggu itu berasal dari mana? Dari Dongson. Dongson itu mana? Vietnam. Nah, sehingga bisa diketahui dari bukti-bukti adanya artefak yang ditemukan di Dongson, yaitu budaya perunggu, dengan artefak yang ada di Indonesia, itu menunjukkan hal yang sama. Untuk itulah Hakan mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari kawasan Asia Tenggara. Oke, sekarang kita menuju ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu siapa? Yaitu bernama Van Heemgerden. Van Heemgerden. Van Heemgerden adalah seorang tokoh yang mengatakan bahwa artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia itu ternyata berasal dari kawasan Asia. Contohnya apa? Seperti yang namanya kalau Anda bisa tahu yang namanya tapak lonjong, terus kemudian ada juga yang namanya bejana perunggu ya. Terus kemudian ada namanya gerabah ya, dan sebagainya. Itu ada juga di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang ada juga tokoh yang berasal dari Indonesia. Siapa tokoh tersebut? Yaitu Muhammad Yamin.
dengan sifat nasionalismenya yang tinggi, Muhammad Yamin punya sebuah pemikiran bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Wah, keren kan? Jadi dikatakan menurut Yamin, bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Apa buktinya? Dia melihat bahwa banyak penemuan artefak yang maupun fosil yang ada di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak sekali. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Memang bangsa atau nenek moyang bangsa Indonesia ya berasal dari Indonesia itu sendiri gitu. Itu menurut Muhammad Yamin. Sekarang kita menuju ke tokoh yang selanjutnya. Siapa tokoh selanjutnya? Yaitu Max Muller. Max Muller punya pendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari kawasan Asia Tenggara, sama dengan tokoh-tokoh yang lainnya tadi. Max Muller juga memberikan sebuah bukti bahwa bangsa Indonesia itu suku-suku bangsa yang mendiami di kawasan Indonesia itu sifatnya, cirinya itu sama dengan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Itu adalah Max Muller. Terus kemudian juga ada dari Indonesia, yaitu bernama Dr. Andes Muhammad Ali. Dr. Andes Muhammad Ali ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari kawasan Yunan. Yunan itu mana? Yunan bukan Yunani loh ya. Jadi Yunan itu adalah sebuah daerah di daerah kawasan Indochina atau kawasan Cina Selatan, tepatnya di daerah Kamboja. Itu bangsanya, itu orang-orangnya bila kita lihat sekarang itu sama dengan bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Muhammad Ali mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa pendapatnya Hacker itu bangsa Mongol atau bangsa Cina waktu itu terdesak oleh bangsa dari kawasan utara, sehingga bangsa Mongol ini bergerak ke arah selatan, berada di sebuah tempat yang namanya daerah Yunan tadi. Nah, hal inilah yang menyebabkan akhirnya mereka bermigrasi melalui dua jalur tadi ya, yaitu yang namanya tadi yang pertama adalah Proto Melayu, yang kedua adalah Dietro Melayu. Nah itu, jadi itu adalah beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ternyata masih ada tokoh yang lainnya. Tokoh yang lainnya siapa? Namanya adalah Mayundar. Nah, kalau melihat dari nama ini sudah ketahuan. Orang mana? Orang India. Dia mengatakan bahwa bangsa yang menggunakan bahasa Austronesia atau kawasan Asia bagian selatan itu berasal dari India yang menyebar kawasan Indochina terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Hal ini bisa dilihat dari ragam bahasanya itu hampir sama ya. Terlebih ada bukti yang namanya bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang memang berasal dari India. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang tokoh yang lainnya. Setelah tadi ada Mayundar, ada yang namanya sekarang adalah Brandes. Nah, siapa itu Brandes? Kalau bagi Anda yang sering membaca buku sejarah, terutama buku-buku tentang Indonesia kuno dan tentang fosil-fosil, maka Anda akan tahu bahwa Brandes adalah orang yang paling banyak melakukan sebuah penelitian di Indonesia. Brandes itu meneliti dengan perbandingan bahasa yang ada di kawasan Asia, bahasa yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan di Indonesia, ternyata bangsa yang bermukim di kepulauan Indonesia itu memiliki banyak persamaan. Ya. Sehingga di sini Brandes mengatakan bahwa di daerah Madagaskar, kemudian di daerah kepulauan Indonesia itu memiliki ragam yang sama. Sehingga di sini Brandes menyebutkan asal mula bangsa Indonesia berasal dari mana? Dari kawasan Asia. Oke, kita menuju selanjutnya. Setelah kalian tadi memahami tentang beberapa tokohnya tadi berapa saja? Ayo, yang pertama adalah Profesor Hagen. Terus yang kedua, Van Heldergelden. Terus yang ketiga, apa? Muhammad Yamin, benar. Yang keempat siapa tadi? Ada namanya Muhammad Ali. Terus ada lagi apa? Mayundar. Terus yang terakhir ada apa? Brandes. Nah, setelah Bapak tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang beberapa teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, maka sebagai bentuk kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, silakan dicatat. Yang pertama, tadi siapa saja ayo tokoh-tokohnya. Terus kemudian apa saja isi-isi teorinya. Dan yang terakhir adalah apa? Bukti-bukti dari teori tersebut. Ya, semoga pelajaran kita pada hari ini bisa membuat kalian semakin paham tentang materi
nenek moyang bangsa Indonesia, terutama asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melupakan jasa-jasa orang-orang sebelumnya. Sekian dari Pak Aris, ada sebuah pepatah, terus belajar, terus selalu mengembangkan kreativitas Anda, karena tidak perlu tampil seksi untuk mencari sensasi. Selalu berinovasi dan berkreasi, semoga mendapatkan sebuah prestasi. Awali semua dari hati, semoga Allah meridhoi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.